Shalom. Doa dan harapan saya semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap sehat dan kuat, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hari ini edisi Minggu 11 April 2021, kita akan bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur di hari yang Tuhan kuduskan pada saat ini. Hari di mana seluruh anak-anak Tuhan berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan terlebih-lebih rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mengawali seluruh kegiatan aktivitas kehidupan kami dalam sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu melalui renungan harian dan doa bersama. Terangi hati kami, berkati kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 135 ayat yang pertama sampai 21. Firman Tuhan berkata, hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara, demikianlah bacaan kita pada saat ini. Dan yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Puang matu amanda si patu dipudi. Itulah tema dari renungan kita melalui bacaan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap kita dalam menghormati seseorang tentu ada hal yang mendasarinya. Entah karena dia lebih tua daripada kita, atau karena pendidikannya lebih tinggi, ataupun mempunyai jabatan khusus dan lain sebagainya.
Daud dalam bacaan hari ini mengajak kita untuk memuji Tuhan sebagai bukti nyata bahwa kita menghormatinya, menghargai karyanya dan mensyukuri semua kebaikannya. Daud secara panjang lebar menyampaikan alasan-alasan mengapa hanya Tuhan yang patut disembah, dan perbuatan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel menjadi alasan utama yang disampaikan. Bahwa Tuhanlah yang memilih dan menentukan pemimpin mereka. Tuhan itu berkuasa atas langit dan bumi. Tuhanlah yang menolong mereka menghadapi musuh, baik ketika masih di Mesir maupun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, serta memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam perjalanan mereka. Selain itu, Daud juga menyampaikan bahwa berhala-berhala buatan manusia sama sekali tidak berguna, dan setiap orang yang membuat serta menyembahnya juga tidak punya kuasa. Hal tersebut mengajak umat Israel supaya tidak menyembahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga, tentu banyak juga pengalaman luar biasa yang kita alami di dalamnya, yang mana di dalamnya kita dapat merasakan karya Allah, tak terhitung besarnya dan banyaknya. Oleh karena itu patutlah kita menaikkan pujian baginya. Jika ada pengakuan bahwa semuanya kita terima semata-mata karena anugerahnya, maka kita harus menjadikan Dia sebagai satu-satu yang layak disembah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bentuklah kehidupan kita untuk sepenuhnya memuji kebesaran dan kemuliaan-Nya. Karena hanya di dalam Dia kita akan merasakan pengalaman kehidupan yang terberkati. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang di hari ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas firman kebenaran Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Memohon kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami berkomitmen untuk terus melakukan firman Tuhan dalam sepanjang siara kehidupan kami. Hari ini Tuhan, hari yang Tuhan kuduskan untuk kami bersekutu, berkumpul di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Memohon kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan yang dilakukan dalam berbagai hal. Sekiranya Tuhan melayakkan untuk mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab mengandalkan Tuhan. Dan berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sebab mereka akan menerima berkat. Ajar mereka pun untuk selalu bersyukur atas seluruh apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan dari setiap kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh anak-anak anggota jemaat Tuhan, orang-orang tua lansia kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah daripada kami. Peliharakan kehidupan mereka, berkati pertumbuhan, perkembangan mereka, perjuangan mencari pengetahuan dan pekerjaan. Biarlah kasih karunia, pemeliharaan dan tuntunan Tuhan boleh tetap nyata dalam kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh pergumulan anggota jemaat Tuhan dalam berbagai hal. Kasihi mereka ya Tuhan. Dan hamba-Mu memohon kiranya Tuhan berkenan mengangkat setiap beban kehidupan mereka dan mengubahnya menjadi sukacita. Secara khusus hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh karena berbagai macam penyakit. Berkenanlah Tuhan menjamah tubuh mereka, menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan baik yang ada di kota Bontang maupun yang ada di luar kota Bontang. Kiranya Tuhan tetap memeliharakan kehidupan mereka, melawat mereka siang dan malam. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan karena duka cita.
Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di sana, menguatkan dan menghiburkan mereka. Berdoa untuk seluruh bentuk pelayanan jemaat Tuhan di Efrata Bontang. Berkatilah ya Tuhan dan ajar kami untuk terus melayani Tuhan penuh dengan kesetiaan ketulusan. Berdoa untuk setiap kegiatan pelayanan rencana jemaat Tuhan dalam membangun pastori, dalam membangun persekutuan yang lebih indah. Berkenanlah memberkati. Memohon kasihani kami ya Tuhan. Saat ini kami masih menjalani pandemi COVID-19. Pulihkan keadaan dunia dan bumi ini Tuhan, sehingga pandemi ini akan segera berakhir, sehingga kami umat manusia akan kembali menjalani kehidupan kami penuh dengan sukacita. Seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam sepanjang hari ini, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap tinggal serta dan memberkati kehidupan mereka. Berkati pula setiap harapan dan rencana kami Tuhan. Bukakanlah jalan sehingga tepat pada waktunya semua akan terwujud. Ini doa, syukur dan permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepada di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.